Film dibuka dengan memperlihatkan kepada seorang wanita bernama Drasa yang merupakan seorang sniper terlatih dengan bakat yang luar biasa, di mana dia mampu bertahan selama 7 hari 7 malam hanya untuk menuntaskan misi, yaitu menembak seorang pria yang akan keluar dari sebuah pesawat. Dan setelah target muncul, Drasa langsung menembak pria itu sampai koot. Di sisi lain kemudian film berpindah di negara Amerika Serikat dengan diperlihatkan kepada seorang pria bernama Levi yang merupakan seorang mantan pasukan khusus sekaligus sniper berpengalaman yang memiliki bakat dalam menembak dari jarak jauh, sehingga Levi yang sudah tidak lama memiliki pekerjaan pun kemudian mulai mendapatkan pesan dari pangkalan militer swasta yang menawarkannya untuk menjadi tentara bayaran, di mana Levi yang saat itu membutuhkan uang untuk membayar sewa kontrakan dan hutang-hutang pinjol akhirnya langsung menerima tawaran tersebut. Sesampainya di markas, Levi disambut oleh seorang wanita bernama Mara, di mana Mara adalah seorang pimpinan perusahaan swasta yang bekerja di bidang penelitian cabang federal dan masih bagian dari lembaga militer. Hingga di sana, Mara langsung melihat latar belakang Levi yang tercatat sebagai mantan salah satu penembak G2 Elite dan telah membunuh sekitar ratusan orang serta tidak pernah gagal saat menjalankan misi apapun, hingga Mara seketika mulai geleng-geleng dengan pengalaman yang telah dilakukan oleh Levi, serta yakin jika pekerjaan ini akan cocok dengan keahlian Levi yang merupakan mantan veteran di dunia militer. Namun satu hal yang membuat Levi bertanya kepada si ibu Mara, apa pekerjaan yang harus saya selesaikan, Bu? Dan Levi tidak diberitahu siapa target yang akan dibunuh, entah itu nama, lokasi, dan kapan harus melepaskan tembakan. Cukup patuhi saja perintah dari Mara. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Drasa yang terlihat sedang bertemu dengan ayahnya sebelum pergi menjalankan misi, di mana si ayah merupakan seorang mantan tentara yang pernah bertempur di Perang Dunia Kedua. Kembali kepada Levi yang sudah berada di dalam pesawat, di mana ia langsung terjun dari atas ketinggian dan mulai mendarat di sebuah hutan belantara, yang setelah itu Levi harus berjalan sejauh 38 km melewati sungai serta memanjat tebing agar bisa sampai ke titik lokasi tujuan. Selesai dengan itu, akhirnya Levi tiba di titik lokasi yang dituju, yaitu sebuah menara yang di bawahnya terdapat jurang panjang yang ditutupi oleh kabut tebal. Dan tidak lama kemudian, dia bertemu dengan seorang tentara bernama Asur yang telah setahun lebih bertugas menjaga menara tersebut. Sehingga di sana Asur langsung mengajak Levi berkeliling serta menunjukkan beberapa kebutuhan yang telah disiapkan, karena tugas yang diberikan oleh pangkalan militer adalah untuk menggantikan Asur dalam menjaga menara tersebut selama 1 tahun ke depan. Yang selain itu, Asur juga mengatakan jika pekerjaan mereka sangat dirahasiakan oleh lembaga militer, meskipun tugas yang harus mereka lakukan adalah memantau jurang berkabut yang sudah dilengkapi oleh pagar kawat dan alat sensor otomatis yang dapat memantau pergerakan dari bawah tebing. Dan satu-satunya partner dalam tugas adalah orang yang berada di menara samping, di mana kegiatan atau pekerjaan ini telah dilakukan selama kurang lebih dari sekitar 75 tahun dan para penjaga selalu diganti setiap 1 tahun sekali. Sehingga di sana Levi yang penasaran kemudian bertanya tentang ada apakah sosok yang berada di bawah jurang, tapi si Mamang Asur hanya menjawab jika ada sesuatu yang memanjat ke atas permukaan segera tembaklah tanpa ragu dan cegah sosok itu naik ke atas, karena Asur juga tidak mengetahui tentang apa yang sebenarnya ada di bawah. Tapi yang jelas Levi harus berhati-hati. Singkat cerita, tepat setelah berpamitan kepada Levi, akhirnya tibalah Asur di titik penjemputan, di mana dia dijemput oleh sebuah helikopter yang akan membawanya pulang ke kampung halaman, sehingga dia langsung naik dan bergabung bersama teman-temannya. Tetapi ya, Asur pun ditembak mati agar tempat ini dijaga kerahasiaannya. Setelah 1 bulan berada di menara, di sana terlihat Levi yang sudah terbiasa melakukan rutinitasnya seperti memeriksa satelit, berkeliling memastikan pagar kawat tetap kokoh, memeriksa mesin senjata otomatis, dan memberikan laporan bulanan kepada pangkalan militer yang ada di markas pusat.
Bahkan di saat kesibukannya, Levi tanpa sengaja menemukan sebuah catatan motivasi yang dibuat oleh orang-orang terdahulu, dan salah satunya adalah catatan orang pertama di tahun 1947 dengan tulisan, "Semua adalah obat berbahaya jika kita melangkah, terkecuali hanya diam dan menerima kenyataan." Everything is a dangerous drug except reality, which is unendurable. Untuk pertama kalinya setelah 1 bulan berada di sana, Levi bisa melihat partnernya dari jarak kejauhan, di mana orang itu tak lain adalah Drasa, sosok sniper cantik dari cabang tentara bayaran. Maka dapat dipastikan bahwa orang-orang yang bertugas di menara merupakan pasukan terlatih dalam melancarkan tembakan. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu dan tak terasa mereka telah menjaga menara selama lebih dari 2 bulan, di mana setelah saling mencuri pandang, untuk pertama kalinya mereka mulai melakukan interaksi dengan menggunakan tulisan yang bisa dilihat melalui teropong dari jarak jauh. Selain berkenalan, mereka juga sempat menunjukkan skill adu tembak dalam mengetes kemampuan sniper antara sesama tentara bayaran. Namun di saat sedang melakukan kesenangan, Drasa tiba-tiba melihat sesuatu di bawah menara dan bergegas meminta Levi untuk fokus melihat ke bawah jurang. Hingga di sana terlihat jika makhluk-makhluk berakar yang mirip seperti Jarjit cosplay menjadi pohon mulai memanjat naik ke atas permukaan, dan Levi yang melihat hal tersebut langsung melancarkan tembakan. Begitupun dengan Drasa yang memberikan bantuan dengan menembakkan senjata mesin ke arah sosok itu. Tepat setelah berhasil mencegah para makhluk itu naik ke atas permukaan, kemudian sosok itu pun malah kembali muncul dari menara yang dijaga oleh Drasa, bahkan sampai berhasil melewati pagar pembatas, yang seketika mereka mulai mengaktifkan sensor otomatis yang membuat senjata mesin bergoyang-goyang di tempat tersebut. Di keesokan paginya, setelah selesai dengan pertempuran itu, kemudian Levi mulai memperbaiki semua kerusakan, seperti memperbaiki pagar pembatas, ranjau gantung otomatis, serta alat sensor yang sebelumnya dirusak oleh makhluk-makhluk pohon. Namun di saat itu muncul sebuah pesawat drone yang terbang dari bawah kabut, di mana drone tersebut kemungkinan adalah drone yang dikirim oleh pihak militer untuk memantau kondisi mereka. Tak terasa 6 bulan pun berlalu, tepatnya di bulan Desember pada malam Natal, sehingga di sana Levi berinisiatif membuat sebuah pohon Natal lengkap dengan sebuah boneka dudu. Hingga di hari itu mereka mulai bersenang-senang dengan bermain catur dari jarak kejauhan. Lanjut ke bulan Februari, di mana Drasa yang sudah lama tidak pulang ke rumah seketika teringat dengan sosok sang ayah, dan di malam itu Drasa langsung mengutarakan rasa kesepiannya dan berharap Levi ada di sisinya untuk mendengarkan semua cerita curhatannya. Sehingga tanpa memperdulikan peraturan dari markas, Levi berencana untuk menemui Drasa secara langsung. Di pagi harinya, Levi mencari peralatan dan bermaksud membuat sebuah peluncur tali agar bisa menyeberang menuju menara Drasa. Dan tidak habis pikir jika Levi menggunakan sebuah roket yang sudah dipasang tali agar bisa menyeberang dengan cepat. Yang setelah roket mendarat, Drasa mulai mengikat erat dan tanpa ragu dia pun bergegas meluncur menuju menara seberang. Sehingga untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan berpisah, akhirnya mereka bisa bertemu secara langsung. I made rabbit pie. Do you like rabbit pie? Yang dimana Drasa mulai mengajak Levi makan bersama dan lanjut bercerita tentang pengalaman mereka saat menjadi pasukan elit, yang kemudian ajakan makan diakhiri dengan adegan ber-AC lole. Pada keesokan paginya, setelah puas menemui Drasa, kemudian Levi pamit dan berjanji akan menemuinya jika Drasa kembali membutuhkan teman curhat. Namun di saat akan pulang menuju menara, Levi malah jatuh bebas ke dalam jurang setelah tali terputus akibat gerombolan makhluk pohon yang tak sengaja mengenai ranjau gantung saat mereka kembali naik ke atas permukaan. No!
Sehingga Drasa yang melihat hal itu mulai ancang-ancang mengambil parasut dan lanjut terjun ke bawah jurang untuk menyelamatkan si bongsang Levi. Dan pada akhirnya dia mendarat di sebuah sungai yang mengalir deras dan tanpa sengaja menjatuhkan alat penarik otomatis yang seharusnya digunakan untuk naik kembali ke atas permukaan. Tepat setelah berusaha melewati derasnya sungai, akhirnya Drasa dapat berhasil naik ke atas daratan kemudian bergegas mencari Levi yang sedang terjebak di sebuah akar pohon, di mana pohon itu telah bermutasi menjadi monster mengerikan yang di saat Levi akan dicaplok beruntung Drasa datang menolongnya. Selamat dari anak buah Beleric kemudian muncul sosok makhluk berakar seperti Leomor yang datang dan langsung menyerang mereka berdua. Meskipun sedikit kesulitan, Levi yang memiliki kesempatan untuk menembak pun akhirnya berhasil mengalahkan makhluk itu. Bang, kok di sana banyak makhluk buruk rupa sih bang? Sabar ya antek-antek Bang Ur, nanti di pertengahan film pasti dijelasin, oke? Lanjut. Setelah berhasil mengalahkan para makhluk itu, kemudian mereka berjalan melewati kabut tebal hingga sampailah mereka di sebuah kota terbengkalai dengan retakan tanah bekas terjadinya gempa bumi. Dan entah apa yang sudah terjadi dengan kota ini, tapi yang jelas mereka harus kembali ke arah permukaan sebelum dimakan oleh makhluk-makhluk buruk rupa. Yang di saat bersamaan Levi melihat sebuah gereja tua dan masuk bersembunyi ke dalam gereja tersebut setelah mendengar suara gerangan para makhluk berakar yang tak lama lagi akan datang ke arah mereka. Di mana di dalam gereja terlihat sudah penuh dengan mayat-mayat yang tersusun setelah melakukan doa. Namun yang menarik adalah dari setiap mayat sama sekali tidak memiliki kepala alias buntung, sehingga Drasa berpikir bahwa mayat-mayat ini mati karena cairan sianida. Tetapi muncul makhluk laba-laba dengan kepala tengkorak sehingga Drasa dan Levi harus berjuang menghadapi serangan para makhluk-makhluk yang ada di tempat tersebut. Dan dikarenakan makhluk-makhluk itu terus bermunculan, Drasa kemudian mengambil sebuah senjata peledak untuk membuat lubang besar pada tembok gereja yang pada akhirnya mereka dapat berhasil lolos. Kemudian tibalah di sebuah bunker raksasa yang dibangun di bawah tanah. Di mana saat mereka sampai di dalam sana, Levi menyadari jika tempat ini dulunya adalah sejenis laboratorium penelitian rahasia yang dibangun pada saat Perang Dunia Kedua. Bahkan mereka menemukan sebuah kaset berisi tentang penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di masa lalu. Late 2000s. Pada saat kaset diputar, si ilmuwan menjelaskan tentang proyek rahasia yang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan terdahulu. Dan semua rahasia tentang para manusia akar dan makhluk-makhluk buruk rupa terungkap karena pada tahun 1946 Perang Dunia Kedua berakhir sehingga Inggris, Amerika, dan Uni Soviet mulai bekerja sama mengembangkan senjata biologis atau lebih tepatnya senjata biokimia yang tidak kalah mematikan dengan nuklir yang dibuat oleh Cina. Di mana proyek ini dapat membuat seorang tentara dengan kekuatan super seperti Kapten Amerika. Namun di tengah proses penelitian terjadi sebuah gempa besar yang mengakibatkan kebocoran senjata biokimia dan memicu terjadinya mutasi genetik yang mengakibatkan DNA manusia bercampur dengan DNA tumbuhan sehingga terciptalah makhluk-makhluk buruk rupa. Dan bisa ditebak jika orang-orang yang ada di dalam gereja mereka tidak mati melainkan sudah bermutasi menjadi sosok laba-laba besar. Dan tadinya semua makhluk yang ada di jurang ini tidak lain untuk dijadikan tentara apabila terjadinya perang edan di muka bumi ini. Tidak jauh dari ruangan laboratorium, Levi menemukan sebuah ruangan berisikan komputer, di mana saat komputer itu dinyalakan, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dan ternyata Mara yang sempat kita perkenalkan di awal film merupakan pemimpin yang telah mendirikan semua percobaan makhluk-makhluk buruk rupa, sehingga terkuaklah bahwa nama dari perusahaan Mara yaitu Dark Lake yang bergerak di bidang penelitian genetik dan pertahanan. Dan bisa disimpulkan jika pada tahun 2000-an Mara telah mengirim pasukannya ke dalam jurang. Namun pasukan tersebut malah bermutasi menjadi sosok yang ganas. Namun di saat bersamaan Levi menemukan satu folder yang berisi sebuah protokol darurat. Jika semua penelitian terbongkar kepada publik, maka otomatis tempat tersebut akan diledakkan dengan radius kurang lebih 4,2 km.
Tepat setelah mengetahui fakta tersebut, Levi dan Drasa pun kemudian lanjut berkeliling mencari jalan keluar. Namun di tengah pencarian, mereka malah terkena jebakan dari si makhluk kuda poni, sehingga Drasa langsung diseret sejauh 500 meter menuju tempat persembunyian mereka. Sementara Levi yang berhasil lepas dari jebakan itu pun bergegas menyusul Drasa yang dibawa ke sebuah lubang tempat si makhluk berakar itu bersembunyi. Di sisi lain terlihat Drasa yang sekarang diikat menggantung oleh si makhluk mutan, yang ternyata dulunya makhluk itu adalah tentara pertama yang pernah menjaga di menara. Namun suatu hari dia malah terkena paparan biokimia dan berubah menjadi sosok yang ganas. Dan di saat Drasa akan dimakan oleh makhluk itu, muncul Levi menyelamatkannya. Singkat cerita, setelah kembali melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka tiba di ruangan pembangkit nuklir, di mana mereka melihat sebuah tanaman yang akan berkembang biak persis seperti yang dijelaskan oleh si ilmuwan. Namun namanya juga manusia, pasti ada sifat penasaran, sehingga Drasa malah tak sengaja menginjak lendir hingga tanaman tersebut mulai menjalar seperti tentakel ubur-ubur, yang pada akhirnya Drasa menembakkan peledak ke arah tanaman itu. Tibalah mereka di sebuah gudang yang masih menyimpan sebuah mobil jeep tua dan akan menggunakan tali penderek untuk naik ke atas permukaan, sehingga dengan pengalaman PKL beberapa bulan di bengkel, mobil itu pun bisa menyala. Sesampainya di titik Levi terjatuh, mereka naik ke atas permukaan dengan mengaitkan tali yang sebelumnya terputus. Namun lagi-lagi muncul gerombolan makhluk berakar yang juga datang mengejar mereka, sehingga Levi dan Drasa mulai berusaha melawan kerumunan makhluk itu dengan cara seperti ini. Berhasil membakar makhluk-makhluk tersebut, akhirnya sampailah mereka di atas permukaan. Kemudian Levi bergegas kembali ke menara dan berjanji akan menemui Drasa setelah misinya selesai. Sesampainya di menara, kemudian dia segera memberikan laporan bulanan kepada markas militer tentang perkembangan selama menjaga di menara. Namun tanpa Levi sadari, ternyata Mara sudah mengetahui jika Levi dan Drasa telah masuk ke dalam jurang dan mengetahui tentang penelitian perusahaan yang sedang mengembangkan proyek tentara super berbahaya, di mana laptop di bawah jurang yang sempat mereka akses telah terhubung ke markas pusat, yang karena hal itu Mara berniat akan mengeksekusi Levi dan Drasa untuk menutupi penelitian yang sedang mereka kembangkan. Dan meskipun mereka telah masuk ke dalam jurang, anehnya sama sekali tidak terpapar oleh racun biokimia dan masih sehat walafiat gitu ya. Entahlah, cuman sutradara yang tahu. Di sisi lain, Levi dan Drasa yang sudah antisipasi dengan kejadian ini mulai membuat rencana untuk menghancurkan jurang dengan meledakkan beberapa peledak pada semua satelit penjaga. Karena jika semua satelit meledak, maka protokol keamanan otomatis akan memicu ledakan hingga radius ledakannya terjadi sejauh 4,2 km, di mana ledakan itu akan menghancurkan jurang serta bukti-bukti penelitian yang ada di sana. Selesai memasang peledak, kemudian Mara bersama pasukan pun datang dan langsung melepaskan beberapa drone untuk melacak serta membunuh Levi. Dan setelah Levi ditemukan, aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Selesai mengatasi semua drone tersebut, kemudian Levi dan Drasa bergegas mengambil posisi membidik untuk menembak ke arah peledak yang sudah mereka tempel. Maka bom peledak yang telah dibuat oleh Mara akan meletus dengan radius 4,2 km. Dan Mara yang menyadari hal tersebut bergegas kabur menuju helikopter untuk menghindari ledakan. Begitupun dengan Levi dan Drasa yang berlari secepat mungkin menuju titik lokasi aman. Namun dikarenakan ledakan itu, Mara yang masih berada di area ledakan pun harus tewas menabrak tebing. Begitu pula dengan Levi yang entah tewas atau selamat, tapi terlihat dia yang terhempas ke arah jurang. Dan satu-satunya orang yang selamat adalah Drasa yang langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
Singkat cerita, kemudian film berpindah ke beberapa bulan selanjutnya di mana terlihat jika Drasa yang kini telah membuat sebuah restoran dan fokus menjalani hidup normal dengan berhenti menjadi tentara bayaran, yang setelah beberapa bulan menunggu, akhirnya Levi datang menemui Drasa dan mereka bisa hidup bahagia tanpa harus kembali menjadi tentara bayaran. Dan film ini pun selesai.